Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Lestari, NIM 2006173 dari Teknik Informatika E Angkatan 2020. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program dari tugas besar untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum dasar-dasar pemrograman. Yang mana pada tugas besar ini di sini saya membuat program Sainsku, yang dimana program Sainsku ini nanti akan menghadirkan 3 perumusan. Yang pertama ada perumusan matematika, yang kedua ada perumusan fisika, dan yang ketiga ada perumusan kimia. Baik, langsung ke penjelasan search code dari program Sainsku. Yang pertama ada import OS, yang mana import OS ini berfungsi untuk memanggil fungsi dengan nama os.systemcls, yang dimana fungsi os.systemcls ini adalah untuk membersihkan layar. Kemudian di sini saya menggunakan beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi dengan nama login, yang kedua ada fungsi dengan nama menu, yang ketiga ada fungsi dengan nama matematika, yang keempat ada fungsi dengan nama fisika, yang keenam ada fungsi dengan nama kimia, dan yang ketujuh ada fungsi dengan nama lain. Kita masuk ke fungsi yang pertama. Yang pertama, saya di sini membuat fungsi dengan nama login. Nah, kalau di Python fungsi itu disimbolkan atau dituliskan dengan def. Nah, jadi def ini adalah sebuah fungsi, yang dimana fungsi login ini berisi source code atau sintak. Yang pertama ada selamat datang di program Sainsku. Jadi fungsi login ini akan menampilkan ucapan selamat datang. Kemudian di fungsi login ini, untuk memulai ke programnya, kita disuruh untuk login terlebih dahulu dengan nama dan password. Di sini untuk username atau namanya, saya menginisialisasikan dengan nama saya, Rika Lestari. Kemudian untuk passwordnya, saya inisialisasikan dengan Alhuda 1411. Nah, jadi nanti ketika login, ketika disuruh memasukkan username, maka username ini yang akan dimasukkan. Kemudian passwordnya juga yang akan dimasukkan adalah password yang sudah diinisialisasi. Ya, kita masuk ke perulangan while, dimana ketika nanti ingin menjalankan program lagi, maka kita akan masuk ke perulangan while. Kemudian di sini kita akan disuruh memasukkan username. Masukkan username Anda, maka nanti kita masukkan yang sudah diinisialisasi, misalkan Rika Lestari. Kemudian passwordnya Alhuda 1411. Nah, setelah itu kita masuk ke percabangan. Di sini saya menggunakan percabangan if else. Nah, untuk kondisi yang pertama, if username sama dengan nama dan password sama dengan kunci, maka nanti akan muncul password Anda benar. Kemudian kita bisa masuk ke programnya. Namun apabila salah satu dari password atau username-nya salah, maka kita masuk ke kondisi yang kedua, if username sama dengan nama or atau password sama dengan kunci, maka nanti akan muncul salah satu dari username atau password salah. Nah, kemudian kita masuk, apabila passwordnya salah, maka kita masuk ke kondisi yang ketiga, kondisi else. Nah, maka akan muncul notifikasi password salah. Kemudian apabila kita sudah 3 kali input dan masih saja salah, maka masuk lagi ke percabangan if. Nah, maka akan muncul notifikasi sudah 3 kali input. Nah,
Kemudian apabila nanti password kita salah, maka kita akan masuk ke ditawarkan lagi untuk input username dan password lagi. Apabila kita ingin menginput username dan password lagi, maka masuk ke perulangan nol tadi. Nah, jadi kondisinya di sini. Apabila nanti kita ingin menginputkan username dan password lagi, maka masuk ke perulangan while. Ketika kita masukkan ya, maka akan dijalankan lagi program ini. Masuk lagi ke percabangan. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke fungsi menu. Nah, di fungsi menu ini nanti ketika si fungsi menu ini dipanggil akan menampilkan sintak atau shortcut yang ini. Nah, menu pilihan ada perumusan matematika, ada perumusan fisika, dan ada perumusan kimia. Itu untuk fungsi menu. Selanjutnya ada fungsi matematika. Nah, di fungsi matematika ini kita nanti akan dihadapkan atau nanti ketika fungsi matematika ini akan ditampilkan daftar rumus, ada lagi rumus. Nah, kita bisa memilih di perumusan matematika ini apakah kita ingin menghitung keliling persegi atau menghitung keliling persegi panjang atau menghitung keliling jajar jenjang. Nah, kemudian di fungsi matematika ini ada perulangan while. Nah, while. Jadi di sini ada masukkan pilihan. Nah, apabila pilihannya lebih besar atau sama dengan 0, maka langsung masuk ke percabangan. Sedangkan apabila nanti ketika pilihan yang kita masukkan itu lebih kecil dari 0, maka programnya tidak akan dijalankan karena di sini sudah diinisialisasi. Apabila pilihan yang kita masukkan itu lebih besar atau sama dengan 0, maka program akan dijalankan. Nah, ketika pilihannya lebih besar atau sama dengan 0, kita masuk ke percabangan. Nah, if pilihan sama dengan 1, maka kita masuk ke menu yang pertama, yaitu menghitung keliling persegi. Nah, di sini ketika pilihan yang kita inputkan adalah 1, maka masuklah ke perumusan menghitung keliling persegi. Kemudian di sini nanti kita masukkan jumlah data yang ingin dicari. Misalkan kita ingin menghitung keliling perseginya sebanyak 3 kali, maka masuklah ke perulangan for. Jadi perulangan for ini berfungsi untuk misalkan secara sederhananya kita ingin mengulang program itu berapa kali. Nah, kondisi awalnya 1, kemudian kondisi akhirnya n-nya itu termasuk dengan berapa yang kita inputkan tambah 1. Kemudian setiap inputan yang kita masukkan itu nanti akan ditambah 1. Nah, seperti itu. Kemudian di sini masukkan sisi persegi ke, nah masuk di sini ke-nya masuk ke perulangan for. Format i. Karena di sini perulangan for-nya adalah diinisialisasikan dengan i. Seperti itu. Kemudian di sini ada aritmatika ya. Aritmatika di sini adalah perkalian. Aritmatika yang digunakan di sini adalah perkalian. Kemudian keliling persegi adalah keliling. Maka ketika dipanggil keliling ini, maka dia akan memproses aritmatika ini. Misalkan kita memasukkan sisi perseginya adalah 5, maka nanti 4 kali 5. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita sudah menjalankan programnya, maka ketika sudah selesai kita akan diberi tawaran lagi, apakah Anda ingin mengulangi program. Nah, di sini masuk lagi ke percabangan if else. Apabila kita
memasukkan 1, maka kita akan mengulangi program matematika lagi. Di sini dipanggil fungsi yang matematika. If opsi sama dengan 1, maka masuk lagi ke matematika. Jadi kita akan mengulangi lagi program ini. Masukkan jumlah data yang ingin dicari, masukkan pilihan, nanti kita akan mengulang lagi program yang matematika. Adapun ketika nanti if opsi sama dengan ketika inputan yang kita masukkan itu adalah 2, maka kita masuk ke fungsi lain. Nah, jadi fungsi lain itu maksudnya di sini adalah fungsi lain ini di sini ada mengulangi menggunakan menu lain. Misalkan ketika kita sudah selesai dengan program tadi, kita ingin langsung ke menu lain, misalkan ingin langsung ke perumusan fisika, maka digunakan opsi yang kedua, yaitu dengan opsi lain. Kemudian ada else. Nah, else di sini yaitu untuk mengakhiri program. Selanjutnya, ketika kita sudah selesai menggunakan program perumusan matematika, maka kita akan diberikan atau ditawarkan apakah Anda ingin mengulangi program lagi. Apabila kita ingin mengulangi program lagi, maka di sini masuk lagi ke percabangan if. Nah, apabila pilihan kita adalah 1, maka kita masuk ke matematika. Fungsi matematika di sini dipanggil. Maksudnya, jadi ketika kita menginputkan 1, kita akan mengulangi lagi program yang ini, program yang matematika. Masuk lagi ke masukkan pilihan Anda, kemudian masuk lagi ke jumlah data yang ingin dicari, misalkan dari pilihan yang kita inputkan. Namun apabila opsi kita itu adalah 2, maka fungsi lain ini dipanggil. Fungsi lain itu adalah ketika nanti fungsi lain itu dipanggil, ketika kita menginputkan 2, maka apakah akan ditawarkan lagi apakah Anda ingin menggunakan menu lain? Nah, apabila iya, maka masuk ke perulangan while. Nah, apabila yang kita masukkan adalah 1, maka kembali lagi ke menu. Jadi kita ketika nanti inputan yang kita masukkan adalah 2, maka akan masuk lagi ke menu. Nah, ke menu misalkan ya tadi kan kita sudah menggunakan perumusan matematika. Nah, kita ingin menggunakan perumusan lain, misalkan kita ingin ke perumusan fisika. Maka ketika ditawarkan lagi program lagi, masukannya yang diinputannya adalah 2, maka kita bisa memilih perumusan lain. Nah, seperti itu. Kemudian ada else. Di sini ada else lagi. Else di sini adalah untuk memberhentikan program. Jadi ketika kita tidak ingin lagi mengulangi program, maka si else ini yang akan dipanggil. Nah, si else ini yang akan dieksekusi. Nah, maka akan muncul tampilan terima kasih sudah menggunakan program kami. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke pilihan 2. Kalau tadi pilihan yang pertama adalah menghitung keliling persegi, maka ketika nanti kita inputkan pilihan yang 2, kita masuk ke perumusan menghitung keliling persegi panjang. Maka shortcode yang akan dieksekusi adalah shortcode yang ini. Nah, if apabila kita menginputkan pilihan 2, sama seperti yang pertama shortcode-nya. Jadi ketika nanti kita sudah selesai, akan ditawarkan lagi apakah ini ingin mengulangi program. Nah, kalau kita ingin mengulangi program matematikanya, maka input yang 1. Nah, kalau misalkan kita ingin menggunakan perumusan lain, misalkan perumusan fisika atau kimia, maka inputnya adalah 2. Sedangkan apabila kita ingin mengakhiri program, tidak ingin mengulangi lagi program, maka masuk ke else. Nah, kemudian else if pilihan sama dengan 3,
Itu kalau tadi kan yang satu adalah perumusan matematika menghitung keliling persegi, kedua menghitung keliling persegi panjang. Nah, di sini kalau misalkan kita nanti inputkannya 3, maka kita masuk ke perumusan untuk menghitung keliling jajar pinjang. Nah, kemudian di sini ada else. Nah, tadi kan apabila kita memasukkan 1 masuk ke perumusan matematika menghitung keliling persegi, kalau 2 keliling persegi panjang, kalau 3 keliling persegi maksudnya keliling jajar pinjang. Nah, apabila kita menginputkannya, misalkan kan tadi tidak ada dipilih, misalkan kita menginputkan 4, nah kan tidak ada ya di kondisinya, nah, maka akan masuk ke percabangan else. Nah, pilihan Anda tidak ada dalam daftar rumus, kemudian kita akan disuruh dimasukkan lagi ke apakah Anda ingin mengulangi program lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada fungsi fisika. Sama seperti di fungsi matematika, kurang lebih untuk alurnya. Nah, jadi ketika fungsi fisika ini dipanggil, maka akan menampilkan sintak yang ada di dalam fungsi fisika ini. Misalkan ketika nanti kita memasukkan pilihan fisika, maka akan muncul fisika, kemudian daftar rumus. Nah, kemudian masuk lagi ke perulangan while, terus masukkan pilihan. Misalkan di sini masuk lagi ke percabangan if else. Nah, apabila pilihan kita 1, maka yang dieksekusi adalah perumusan fisika menghitung massa jenis. Nah, kemudian apabila pilihan kita itu adalah 2, kita masuk ke perumusan fisika menghitung percepatan. Nah, apabila pilihan kita itu adalah 3, maka kita masuk ke perumusan fisika menghitung besar gaya. Seperti itu, alurnya kurang lebih sama seperti yang perumusan matematika. Nah, kemudian di sini ada fungsi dengan nama kimia. Nah, sama, namun hanya saja di perumusan kimia ada 2 pilihan. Yang pertama ada untuk konversi suhu, yang kedua ada menu pilihan untuk menentukan pH dari suatu zat. Nah, kita masuk lagi di sini ke perulangan while. Apabila pilihan kita lebih besar atau sama dengan 0, maka akan dieksekusi. Nah, apabila pilihan kita 1, di sini bedanya kalau di kimia di sini saya menggunakan array dimensi 1. Nah, yang mana jumlah array-nya adalah 1. Array di sini saya menggunakan array di mana array-nya adalah berjumlah 1. Kan array itu dimulainya dari 0, jadi kalau 1 itu 0, 1. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan apabila pilihan kita 1, maka kita akan masuk ke konversi suhu. Kemudian kita ditawarkan lagi di sini di konversi suhu. Misalkan apakah kita di konversi suhu ini ingin mengubah dari Celsius ke Fahrenheit, kemudian yang kedua Celsius ke Reaumur, dan yang ketiga Celsius ke Kelvin. Nah, masukkan pilihan, masuk lagi ke percabangan if. Apabila pilihan kita itu adalah 1, maka yang dieksekusi adalah konversi Celsius ke Fahrenheit. Nah, kemudian masukkan suhu dalam Celsius. Nah, di sini masuk ke yang tadi array. Kan di sini tadi menggunakan array, maka di sini dipanggil lagi array-nya. Nah, misalkan hasil sama dengan TC0, itu adalah maksudnya TC di sini adalah jadi ketika nanti kita masukkan suhu dalam Celsius, nah ini yang akan dieksekusi. Untuk perumusan dari Celsius ke Fahrenheit itu adalah suhu yang kita inputkan dikali 9 dibagi 5 kemudian ditambah
32. Nah, jadi di sini aritmatika yang saya gunakan di sini adalah perkalian, pembagian, dan penjumlahan. Nah, kemudian hasil dari Celsius ke Fahrenheit adalah hasil. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apabila di sini sama, kita akan ditawarkan lagi apakah Anda ingin mengulangi program lagi. Apabila pilihan kita 1, maka kita akan mengulangi lagi ke perumusan kimia. Sedangkan apabila pilihan 2, kita akan masuk ke menu utama lagi. Kita ingin menggunakan perumusan lain, maka masukkan opsi yang kedua. Kemudian else di sini apabila kita tidak ingin mengulangi lagi program, maka masuk ke yang else ini. Nah, kemudian yang selanjutnya apabila pilihan kita adalah 2, maka masuk ke konversi Celsius ke Reaumur. Nah, selanjutnya kita masuk ke pilihan yang kedua. Tadi kan pilihan yang pertama itu adalah konversi suhu. Kalau misalkan pilihan kita 2, maka masuk ke menentukan pH dari suatu senyawa. Nah, di sini saya menggunakan array lagi. Array yang saya gunakan di sini adalah array 1 dimensi, yang dimana jumlah dari array-nya atau rank dari array-nya adalah 100. Nah, sekarang masukkan jumlah senyawa yang akan dihitung. Nah, di input misalkan J sama dengan 0, while J lebih kecil sama dengan X. Apabila nanti yang kita inputkan itu adalah lebih besar dari si J ini, maka akan dieksekusi programnya. Sedangkan apabila yang kita inputkan itu lebih kecil dari si J misalkan, maka si programnya kita tidak akan dieksekusi. Masukkan pH senyawa ke J tambah 1. Nah, misalkan maksudnya di sini itu lebih kayak ke perulangan for ya, tapi di sini masuknya array. Masukkan perulangan ke misalkan ke 1, maka setiap J tambah 1 maksudnya nanti setiap yang kita inputkan itu akan ditambah 1. pH array J. Nah, di sini masukkan pH-nya. Misalkan kita memasukkan jumlahnya misalkan 5, misalkan, jadi masukkan pH senyawa ke 1, ke 2, jadi yang dipanggil adalah pH array J. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke perulangan for. Nah, jadi kondisi awalnya adalah 0, kemudian kondisi akhirnya adalah X kurang 1 tambah 1, kemudian nanti setiap yang kita inputkan itu akan ditambah 1. Kemudian kita masuk ke percabangan if else. Jadi di sini if pH array I, maksudnya di sini I adalah untuk yang masuk ke perulangan for. pH array I lebih kecil sama dengan 7. Nah, jadi ketika nanti ketika masukkan pH senyawa ke 1 yang kita masukkan ada misalkan 6, nah masuk ke yang if. Nah, maka sifat dari senyawa yang kita masukkan itu adalah asam. Kemudian if pH I sama dengan 7, maka sifat pH yang kita masukkan adalah netral. Kemudian yang ketiga pH array I lebih besar sama dengan 7, maka pH senyawa yang kita masukkan itu adalah sifatnya itu basa. Nah, seperti itu. Rin pH senyawa ke 1. Nah, kemudian array 1 di sini untuk berapa kali kita inputkan array 1. Nah, kemudian sifatnya seperti itu. Nah, di kimia juga sama, ketika kita ingin mengulangi program,
masuk lagi ke yang tadi, if pilihan 1 maka kembali lagi ke kimia. Kalau pilihan kita 2, kita masuk lagi ke menu utama. Sedangkan apabila kita ingin mengakhiri program, kita masuk ke yang else. Seperti itu. Ini tadi dep lain itu untuk fungsi lain, ini adalah untuk pilihan ketika kita ingin mengulangi menu lain. Seperti itu. Kita masuk ke program utamanya. Di sini program utamanya ada login. Nah, jadi kita panggil fungsi login untuk yang pertama. Kita panggil fungsi login. Kemudian kita panggil fungsi menu untuk menampilkan menu. Nah, kemudian di sini masuk ke perulangan while. While pilihan lebih besar sama dengan 0. Nah, kita di sini disuruh memasukkan pilihan untuk memilih si menu ini. Nah, jadi kan ada fisika, kimia, dan matematika. Nah, jadi ini jadi while di sini itu masukkan pilihan itu untuk ke menu. Apabila pilihan kita lebih besar atau sama dengan 0, maka akan dieksekusi. Sedangkan atau apabila pilihan kita itu lebih kecil atau lebih kecil sama dengan 0, maka tidak akan dieksekusi. Nah, kemudian masuk ke percabangan if. Apabila pilihan kita itu 1, maka fungsi matematika akan dipanggil. Sedangkan apabila pilihan kita 2, maka fungsi fisika yang akan dipanggil. Sedangkan kalau misalkan kita memilih 3, maka fungsi kimia yang akan dipanggil. Nah, apabila pilihan kita itu tidak ada di kondisi 1, 2, dan 3, maka masuklah ke else. Nah, pilihan Anda tidak ada di dalam daftar rumus, maka kembali lagi ke fungsi menu. Nah, seperti itu. Baik, langsung saja ke demo dari programnya. Nah, tadi kan ada import OS ya, berfungsi untuk membersihkan layar. Nah, jadi kan ketika sudah di run, maka si layarnya itu akan bersih. Tadi kan ada yang misalkan kata-kata gitu. Nah, ketika fungsi import OS dipanggil, maka si layarnya itu akan dibersihkan. Nah, tadi kan di program utama yang pertama dipanggil adalah fungsi login, maka kita akan masuk ke login. Nah, ada selamat datang di program Sainsku. Sains hari ini adalah teknologi di masa depan. Kita akan disuruh untuk akan masuk ke fungsi login. Tadi kan di fungsi login itu kita disuruh memasukkan username dan password. Nah, untuk memulai silakan login terlebih dahulu. Nah, misalkan tadi kan diinisialisasi username-nya adalah Rika Lestari dan password-nya adalah Aluda1411. Kita coba kalau misalkan username-nya Rika Lestari tapi passwordnya bukan Aluda11, maka bagaimana? Misalkan username-nya kan tadi harusnya Aluda14, di sini saya ABCD misalkan. Nah, salah satu dari username dan password saya salah. Jadi kan nah di sini masuk ke yang ini. Nah, ke kondisi yang kedua. Nah, salah satu dari username dan password itu salah. Nah, kemudian kita disuruh lagi input username dan password lagi. Nah, misalkan kalau kita ingin menginput lagi, maka ketik Y. Nah, tadi akan masukkan lagi username. Misalkan di sini Rika dan passwordnya masih ABCD. Nah, password salah. Jadi masuk lagi ke yang tadi. Nah, apabila username dan passwordnya salah, maka masuk ke else. Password salah. Kemudian kita ingin mengulang, dan sekarang benar nih. Passwordnya Rika Lestari dan username-nya Alhuda1411. Nah,
maka kita bisa langsung masuk ke program. Kalau misalkan username dan password yang kita inputkan itu sudah benar, maka dipanggil fungsi menu. Nah, jika tadi dipanggil fungsi menu, maka yang tampil adalah menu pilihan. Apakah kita ingin menggunakan perumusan matematika, perumusan fisika, ataukah perumusan kimia? Kan di sini saya memilih yang perumusan matematika, maka kita masukkan 1. Maka akan muncul, akan disediakan lagi dari matematika ini, apakah kita ingin menghitung keliling persegi, ataukah menghitung keliling persegi panjang, atau menghitung keliling jajar jenjang. Misalkan kita ingin menghitung keliling persegi panjang, maka kita masukkan 2 atau inputkan 2. Nah, kemudian rumus, masuk lagi di sini ketika 2, maka yang dipanggil kan adalah keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang kali lebar. Masukkan jumlah data yang ingin dicari. Misalkan kita ingin mencari dari keliling persegi panjang itu tidak hanya 1, misalkan kita ada 2 data, misalkan kita masukkan 2. Nah, masukkan nilai panjang ke 1. Nah, di sini masuk ke perulangan for. Jadi berapa kali kita ingin mengulangi program. Misalkan yang pertama adalah 5, yang kedua adalah nilai lebarnya adalah 7, maka hasil dari keliling persegi panjang adalah 70. Jadi dieksekusi yang aritmatika tadi, keliling sama dengan 2 kali panjang kali lebar. Jadi 2 dikali 5 dikali 7, maka hasilnya adalah 70. Nah, kemudian kan tadi kita ingin mencari datanya adalah 2, maka akan diulang sebanyak 2 kali. Misalkan untuk nilai panjang yang kedua adalah 8 dan nilai lebarnya adalah 5, maka hasil dari keliling persegi panjang adalah 80. Jadi kan ketika kita sudah selesai dengan pilihan kita ya, misalkan ketika kita sudah selesai menghitung keliling persegi, maka kita akan disuguhkan lagi apakah Anda ingin mengulangi program lagi. Tadi kan apabila pilihannya 1, maka kita akan kembali ke perumusan matematika. Apabila pilihan kita adalah 2, maka akan kembali ke menu utama. Apakah kita ingin menggunakan menu lain? Nah, sedangkan kalau 3, kita berhenti, tidak akan mengulangi lagi program. Misalkan di sini kita satu dulu ya. Apabila kita menginputkan 1, maka akan kembali ke perumusan matematika 1. Nah, kan akan kembali lagi ke perumusan matematika. Nah, kemudian misalkan kita di sini masukkan pilihannya adalah 3, keliling jajar jenjang. Maka masuklah ke rumus perumusan menghitung keliling jajar jenjang, yang dimana rumusnya adalah 2 kali panjang sama lebar. Di sini masukkan jumlah data. Misalkan kita ingin menghitung keliling jajar jenjangnya sebanyak 3. Ada 3 data yang ingin kita masukkan. Misalkan 3. Nah, masukkan nilai panjang ke 1. 6. Lebarnya adalah 8. Maka keliling jajar jenjang yang pertama itu adalah 28. Kemudian data yang kedua adalah 9. Lebarnya adalah 2. Keliling jajar jenjang adalah 20. Misalkan data yang ketiganya 5 dan lebarnya adalah 7. Maka keliling jajar jenjang yang ketiga adalah 24. Nah, kita akan disuguhkan lagi apakah Anda ingin mengulangi program lagi. Nah, kalau tadi kan kalau misalkan yang pertama itu adalah kembali ke perumusan matematika, nah selanjutnya coba kita pilih ke yang kedua. Apabila kita pilih yang kedua itu kan nanti akan masuk ke menu lain. Kita coba jalankan ya. Nah, apakah Anda ingin menggunakan menu lain? Nah, jadi kan ketika masuk kedua, maka kita akan disuguhkan apakah Anda ingin menggunakan menu lain. Tadi kan ada while, apabila pilihan kita 1, while sama dengan 1, maka akan dijalankan. Misalkan ya 1 misalkan. Nah, kan masuk lagi ke menu pilihan perumusan. Nah, misalkan kali ini kita ingin menggunakan perumusan fisika, maka kita masukkan menu pilihannya adalah 2. Nah, masuk lagi misalkan
yang kita gunakan di sini, misalkan saya ingin menghitung massa jenis, masukkan yang ke 1. Masuklah massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Masukkan jumlah data, misalkan kita ingin menghitung data massa jenisnya itu adalah sebanyak 2 kali, masuk ke perulangan for. Jadi berapa kali data yang ingin kita ulangi. Masukkan nilai massa ke 1, misalkan 3. Massa yang kedua adalah 6. Maka nilai massa jenisnya adalah 0,5. Kenapa 0,5? Karena tadi untuk perumusan fisika saya menggunakan tipe data float. Jadi hasilnya itu akan 0, kalau integer kan tadi di sini yang di perumusan matematika tipe datanya integer, jadi bilangan bulat. Misalkan masukkan data yang kedua 6. Kemudian volumenya adalah 7. Maka hasilnya ada 0,857. Kita masuk lagi ke pilihan, apakah Anda ingin mengulangi program lagi. Apabila pilihan kita 1, maka kita kembali ke perumusan fisika. Apabila pilihan kita 2, kita akan disuguhkan apakah ingin menggunakan menu lain. Di sini kita masuk ke menu lain saja ya. Nah, misalkan di sini apakah Anda ingin menggunakan menu ya, maka masukkan 1. Nah, oke. Kalau tadi kan fisika dan matematika sudah, maka kita masukkan pilihan yang ketiga itu ke sini ya. Nah, di sini kan misalkan kita ingin menghitung konversi suhu, maka masukkan yang 1. Nah, yang 1. Nah, ada daftar rumus lagi. Apakah kita di konversi suhu itu ingin merubah Celsius ke Fahrenheit, ataukah Celsius ke Reaumur, ataukah Celsius ke Kelvin. Nah, misalkan kita ingin menghitung yang Celsius ke Fahrenheit. Nah, maka konversi Celsius ke Fahrenheit, masukkan Celsius, misalkan suhunya ada 30 derajat Celsius. Nah, maka hasil dari Celsius ke Fahrenheit adalah 86,0. Maka ketika di Celsius ada 30, maka ketika dikonversi ke Fahrenheit maka suhunya akan menjadi 86,0. Kemudian masukkan lagi apakah ini ingin memulai program lagi. Karena kita pilih 1, maka akan kembali lagi ke perumusan kimia. Nah, misalkan kita masuk ke menentukan pH dari suatu zat. Nah, masukkan jumlah senyawa yang akan dihitung. Nah, di sini masuk ke array. Tadi kan arraynya adalah 100, berarti ranknya itu 0 sampai 100. Apabila kita memasukkan ranknya lebih dari 100, maka tidak akan eksekusi. Nah, sekarang kita jumlah senyawa yang akan kita hitung itu adalah 5. Masukkan pH senyawa ke 1. Nah, ini masuk ke array, ke 1 itu adalah array. Misalkan pH yang ke 1 itu adalah 7, pH senyawa kedua 9, pH senyawa ketiga 2, pH senyawa keempat adalah 13, dan pH senyawa kelima adalah 16 maksudnya. Nah, maka akan ditampilkan. Jadi kan tadi pH senyawa ke 1 itu adalah 7. Nah, jadi kan tadi di percabangan if else nya apabila si pH senyawanya itu adalah sama dengan 7, maka masuk ke kondisi yang kedua. Maka sifat dari senyawa tersebut adalah netral. Nah, kemudian pH senyawa yang ketiga itu adalah 9, maka masuk ke percabangan if else yang ketiga. Apabila if pH-nya lebih besar daripada 7, maka sifat dari senyawa tersebut adalah basa. Kemudian yang ketiga, pH senyawa yang ketiga itu adalah 2. Maka masuk ke yang pertama, kondisi yang pertama. Apabila pH senyawanya lebih kecil dari 7, maka sifat dari senyawa tersebut adalah basa.
Nah, kemudian pH senyawa yang keempat 13 dan pH senyawa yang kelima itu 16, maka masuk ke yang ke kondisi yang ketiga. Apabila pH-nya lebih besar daripada 7, maka sifat dari senyawa tersebut adalah basa. Nah, jadi kan kalau misalkan akan lagi, apakah Anda ingin mengulangi program lagi? Kalau misalkan ingin mengulangi program lagi, maka kalau misalkan kita ingin kembali ke perumusan kimia pilih 1, kalau misalkan kita ingin menggunakan menu lain kembali ke 2, sedangkan apabila kita sudah tak ingin lagi menggunakan program, mengulangi program, maka masukkan 3. Nah, maka masuk ke kondisi else, dimana kondisi else itu apabila kondisi yang pertama dan kedua bernilai false, nah maka masuk ke else. Jadi kan kalau 1 kembali ke perumusan kimia, kalau 2 kembali ke menu utama, kalau 3 berarti nggak ada di kondisi yang pertama dan kedua, maka masuk ke kondisi else. Maka program akan berakhir. Maka masuklah. Terima kasih sudah menggunakan program kami. Keep spirit, keep studying, and don't forget to try. Nah, itu untuk demo dari programnya. Baik, itu penjelasan mengenai program dari Sainsku. Sains hari ini adalah teknologi di masa depan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai program Sainsku. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.